Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagah Berlagusika dari kelas 1147 nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudulkan analisis akan dampak budaya ngangkring dapat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Pendahuluan bab 1 meliputi A. Latar belakang masalah. SMA Negeri 2 Ngawi merupakan salah satu sekolah dengan akreditas A. Pada tahun 2022, sekolah ini baru saja berubah menjadi sekolah dasar militer atau yang lebih kita kenal dengan ketarunaan. Konsentrasi belajar merupakan pemusatan perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian atau mengenai sikap, nilai-nilai, pengetahuan, dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Berhasil tidaknya proses pembelajaran tergantung pada konsentrasi siswa. Jadi konsentrasi merupakan memusatkan fungsi jiwa terhadap suatu objek yang diperhatikan siswa dan mengabaikan segala hal yang tidak berkaitan dengan objek yang sedang dipelajari. Faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya daya serap siswa adalah konsentrasi. Jika konsentrasi siswa rendah, maka akan menimbulkan aktivitas yang berkualitas rendah, serta dapat menimbulkan ketidakseriusan dalam belajar dan daya rendah pemahaman terhadap materi pun menjadi berkurang. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konsentrasi siswa yaitu dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam belajar. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh akan konsentrasi belajar siswa. Yang kedua, modalitas untuk belajar, kemampuan untuk memproses setiap informasi. Yang ketiga, kondisi psikolog. Psikolog dipengaruhi oleh masalah. Yang keempat, pergaulan. Bergaul dengan siapa mempengaruhi dalam hal berpikir. Faktor-faktor tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi modalitas untuk belajar dan kondisi psikolog. Faktor eksternal meliputi lingkungan dan pergaulan. Secara eksternal, pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Lantas angkringan merupakan salah satu contoh dari pergaulan. Dalam angkringan tidak memandang status sosial dan angkringan buka hingga larut malam. Ini akan mempengaruhi konsentrasi belajar siswa di sekolah. B. Rumusan masalah, yaitu bagaimanakah dampak ngangkring terhadap siswa. C. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. D. Tujuan penelitian untuk mengetahui rumusan masalah. E. Ruang lingkup penelitian, yaitu SMA Negeri 2 Ngawi Taruna Indonesia. Bab 2. Kajian pustaka dan kerangka berpikir. A. Kajian pustaka. Pertama adalah hakikat. Budaya merupakan kebiasaan atau pola kehidupan manusia baru dalam bidangnya. Hakikat kedua, angkringan seperti halnya dengan nongkrong yang membedakannya hanya tempatnya saja. Hakikat ketiga, belajar merupakan kegiatan manusia untuk mencapai atau mengetahui hal baru. Hakikat keempat, konsentrasi belajar berarti pemusatan pikiran terhadap satu pelajaran dengan menyampingkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Yang kedua adalah dampak ngangkring. Dampak ngangkring dibedakan menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Positif, kumpul bersama teman. Negatif, lupa waktu, rokok, dan lain-lain. Yang ketiga, ciri-ciri konsentrasi belajar dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah perilaku kognitif. Berlaku tentang masalah, pengetahuan, informasi, dan kecakapan intelektual. Yang kedua, perilaku afektif, perilaku yang berupa sikap dan persepsi. Yang ketiga, perilaku psikomotor, gerakan verbal dan komunikasi nonverbal. Yang keempat, perilaku berbahasa, konsentrasi ditandai dengan terkoordinasinya bahasa dengan baik. Macam-macam budaya dalam sekolah. Yang pertama adalah budaya antri, bolos, menggunakan seragam, ngangkring, tepat waktu, dan tegur sapa. B. Kerangka berpikir. Ini adalah kerangka berpikir. Metode penelitian bab 3. Yang pertama, latar penelitian. Latar penelitian dibedakan menjadi dua, tempat penelitian SMA Negeri 2 Ngawi, lebih tepatnya 11 MIPA 6 dan 11 MIPA 7. Waktu penelitian 18 Januari 2023 hingga 19 Februari 2023. Yang kedua, bentuk dan strategi penelitian.
Menurut Sugiono, 2017 menyatakan metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif, yang berarti penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Yang ketiga, data dan sumber data. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari narasumber. Data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang telah tersedia sehingga peneliti dapat disebut dengan tangan kedua. Sumber data dibedakan menjadi tiga, yaitu narasumber, aktivitas dan tempat, dan arsip atau dokumen. Yang keempat, validitas data. Validitas adalah instrumen atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Menurut Sugiono, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility atau validitas internal, transferability atau validitas eksternal, dependability atau reliabilitas, dan confirmability atau objektivitas. Yang kelima, teknik analisis data. Proses analisis data dan penelitian ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, reduksi data atau fokus pada hal-hal penting. Yang kedua, penyajian data, uraian singkat dengan mendisplaykan data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan awal hingga akhir. Ini adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.